Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bapak Nika. Pada siang hari ini kami akan menjelaskan seperti apa tampilan antarmuka program kami saat dijalankan di terminal ataupun di konsol. Meskipun berbasis teks, terminal tetap bisa didesain agar user friendly dan informatif. Nah, pada tampilan awal di terminal, lalu saat program dijalankan, pengguna langsung disambut dengan tampilan menu utama yang ada pada di layar ini. Nah, desain ini cukup simpel tapi sangat jelas karena ada judul utama di atas yang menunjukkan konteks program kita apa dan daftar menu diberi nomor agar user nantinya akan mudah memilih hanya dengan cara menekan angka aja. Kita lanjut, ada interaksi input dan output di terminal. Ketika pengguna memasukkan angka, misalnya 1, maka terminal akan merespon langsung. Contohnya di menu 1 akan muncul daftar kurs yang sudah diurutkan. Data ditampilkan secara rapi dan berurutan. Penggunaan format rupiah juga bikin tampilan angka lebih nyaman dibaca. Lalu ada contoh konversi uang di terminal. Kalau user pilih menu 3, terminal akan menampilkan pertanyaan step by step. Setelah input selesai, terminal akan menampilkan hasil konversi dengan penjelasan rumusnya juga, seperti yang bisa kita lihat. Ini membuat pengguna paham dari mana hasil itu berasal, bukan hanya melihat angka jadi saja. Lalu ada contoh validasi dan error message. Kalau pengguna salah input, misalnya masukkan mata uang yang tidak ada di daftar, terminal akan langsung kasih pesan error seperti itu. Pesan seperti ini penting supaya pengguna tidak bingung dan tahu harus memperbaiki inputnya. Kenapa terminal konsol ini user friendly? Meskipun program ini tidak punya tampilan grafis, tapi di terminal pun sudah cukup user friendly karena menunya jelas. Pakai penomoran input diminta satu persatu, bukan sekaligus. Lalu ada heading dan separator yang bikin tampilannya jadi rapi. Lalu format uang pakai koma, bukan titik, yang dimana kita sangat paham. Dan ada feedback untuk hasil atau jika hasilnya error. Selanjutnya program akan dirunning oleh rekan saya Haikal. Jadi ketika program di running, di terminal akan muncul menu yaitu 5 menu ini. Yaitu yang pertama ada lihat daftar kurs, lalu yang kedua ada cari kurs, lalu yang ketiga ada konversi uang, lalu yang keempat ada ubah kurs manual, dan yang terakhir itu ada exit. Nah, ketika kita menjalankan menu yang pertama, jadi ketika kita menjalankan menu yang pertama ini, jadi akan muncul daftar kurs mata uang yang sudah di-input di codingan. Lalu ketika saya memasukkan uh, menu yang kedua, yaitu untuk mencari kurs secara manual, kayak misalnya saya ingin mencari euro. Nah, ketika saya ingin mencari euro, nah euro ditemukan. Nah, di sini euro itu kursnya itu 17.000. Jadi dia akan langsung masuk di sini untuk 17.000-nya. Atau misal saya ingin mencari US dollar. Nah, ketika saya memasukkan USD, di sini akan muncul 15.700. Lalu lanjut ke yang ketiga itu ada konversi uang. Nah, dari konversi uang ini, jadi kita mengubah dari mata uang Indonesia, yaitu IDR. Misalnya saya ingin mengubah ke euro. Nah, dalam Nah, saya lalu lanjut, saya akan memasukkan, misalnya saya akan memasukkan 1 juta. Nah, ketika saya memasukkan 1 juta, nah ini merupakan hasil dari
1 juta rupiah ke euro, yaitu totalnya itu 58 euro. Misalnya saya ingin memasukkan lagi untuk mencari US dollar. Misalnya saya masukkan, aduh salah. Nah, ketika ini ketika program salah di input, lalu saya akan input ulang untuk program ini. Saya akan running ulang, yaitu saya akan memasukkan ketika saya ingin mencari dari rupiah ke US dollar. Nah, ketika saya ingin mencari US dollar itu berarti saya masukin uang 1 juta. Nah, ketika saya masukin uang 1 juta, di sini akan muncul US dollarnya itu sebanyak 63 US dollar. Lalu lanjut ke menu yang keempat, itu ada namanya ubah kurs secara manual. Ya. Nah, jadi maksudnya ubah kurs secara manual di sini. Jadi misalnya ini kan kayak eh, perkembangan zaman, kayak misalnya itu dari dalam kehidupan tuh mata uang tuh akan naik turun ya. Misalnya saya ingin mengubah US dollar ini menjadi 16.000. Misalnya sekarang US dollar tuh harganya 16.000. Nah, di sini nanti ketika saya akan mengecek lihat daftar kursnya, nah di sini US dollar tuh akan berubah menjadi 16.000. Nah, misalnya lagi, contohnya itu saya mau ngubah euro menjadi 18.000. Nah, ketika saya cek lagi, euro di sini akan berubah menjadi 18.000. Dan ketika kita konversi lagi, jadi ini IDR Indonesia, terus abis ini misalnya tadi euro, misalnya ini 1, 3, 4, 5, 6. Misalnya 1 juta. Nah, jadi dia akan mengikuti program yang udah saya buat, yaitu jadi di sininya dibagi 18.000. 1 juta dibagi 18.000 menjadi 55 euro. Lalu yang terakhir ada menu exit. Nah, menu exit ini merupakan akhir dari uh, simulasi dari codingan ini. Itu ketika saya akan memasukkan menu exit. Jadi ini akan mengucapkan kayak terima kasih telah menggunakan atau money changer dan sampai jumpa. Mungkin cukup itu dari penjelasan saya. Lalu sebagai penutup, kami dari kelompok yang terdiri dari Haikal, Syarif Ezra, dan saya Febrianto ingin menyampaikan bahwa program Anto Money Changer ini dirancang untuk memberikan pengalaman interaktif berbasis terminal yang sederhana namun fungsional. Melalui tampilan menu yang rapi dan alur input-output yang jelas, pengguna dapat dengan mudah menavigasi fitur-fitur seperti melihat kurs, mencari mata uang, melakukan konversi dari IDR ke mata uang asing, hingga mengubah kurs secara manual. Meskipun berjalan di terminal, kami tetap memperhatikan aspek antarmuka pengguna dan pengalaman pengguna agar program tetap nyaman digunakan oleh siapapun. Dari sisi logika pemrograman, program ini memanfaatkan struktur data list dua dimensi, serta fungsi-fungsi seperti sorting, searching, dan perhitungan matematis sederhana. Kami berharap program ini bisa menjadi contoh awal bagaimana sistem berbasis teks pun tetap bisa dibuat user-friendly, dan tentu saja dapat dikembangkan lebih lanjut ke arah aplikasi yang lebih kompleks di masa depan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.